Apabila sudah ada jodoh, boleh Ustaz? Boleh. Apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian Ustaz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh Ekonomi. banyak yang ngaku. Jadi ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, AC-nya kencang. Coba kalau di tempat lain berkipas aja lah. Ekonomi Islam adalah di sini, masya Allah, di sudut-sudut ada AC, hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Kan biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia, bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera, walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, man istata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarih penjelas hadis. Al-ba'ata al-qudratu. Makna al-ba'ah mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial. Man istata'a minkumul ba'ata. Siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, kalian puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian nafsu ada, tenaga tak ada. Lemes ya. Jadi lawannya mau mati aja. Bro, itu ada mahasiswi cantik dari Tazkiyah. Aku udah nggak ngeliat lagi. Udah mau mati aja bawaan. Nantilah habis buka baru kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustadz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan syura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal terasi. Nah. Ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi, sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan, mobil belum ada, nanti cucuku naik motor batuk. Ah ini, apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah. Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia. Kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Datang aja naik Grab. Bacakanlah itu. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu, pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi ibu rektor, datangi Dr. Safi Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji pulang kamu yang menceramahi orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Begitu. Musyawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung.
Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak. Mati dia. Musyawarah baik-baik, jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah menikah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada lagi. Ustadz, saya mahasiswi semester 5. Cita-cita saya meninggal husnul khotimah. Subhanallah. Tetapi hobi saya berbuat maksiat. Nggak linear. Ingin mati tapi maksiat. Jujur saya selalu menyadari perbuatan saya. Perbuatan yang salah. Bahkan saya sering menangisinya. Tolong beri saya nasihat. Amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari perbuatan maksiat itu? Saya sudah bosan menangis atas dosa-dosa saya. Gitu Ustaz. Berdosa itu semua orang tahu. Tapi penyebab apa membuat engkau berdosa, engkau mesti tahu. Dosa apa yang kau lakukan dan mengapa engkau berdosa, mesti tahu. Sehingga mudah kita mencarikan obatnya. Itulah gunanya kita diperiksa dulu sama dokter di USG, itu USG hamil. Di scan supaya dipastikan apakah dia usus buntu atau cancer, supaya jelas. Maka jangan sampai salah obat. Salah obat nanti jadi penyakit, racun. Oleh sebab itu maka diketahui dulu penyakitnya apa. Ini pertanyaannya umum, maka saya jawab secara umum. Pak Ustadz, saya bergelimang dosa. Dosamu apa? Penyebabnya apa? Dosa saya ini karena sebabnya ini. Cepat atasi. Dosa ini penyebabnya ini. Obatnya ini, atasi ini. Karena secara umum biasanya dosa hinggap kalau kita selalu sering sendirian. Maka jangan sendirian. Harus berjamaah. Buat komunitas. Saya senang anak-anak muda ini punya komunitas-komunitas. Saya banyak jumpa komunitas. Kamu dari komunitas mana? Saya dari komunitas jombloan fisabilillah Pak Ustadz. Mantap. Kamu komunitas mana? Saya komunitas petato tobat Pak Ustadz. Mana tatomu nggak kelihatan? Nih. Ada satu titik. Kamu komunitas mana? Saya dari komunitas subuhan berjamaah Pak Ustadz. Bagus. Nah, jadi yang pertama jangan sendiri, jangan pernah sendiri. Sekarang ini komunitas tazkiyah. Nanti pulang ke kos-kosan, mulai setan mendekat. Maka di komunitas kos-kosan juga cari komunitas kos-kosan yang islami. Saya dapat berita katanya di sekitar Bogor tazkiyah punya tempat tinggal yang islami. Betul tuh. Nah ini terjaga dia. Nanti di grup juga, di grup itu juga ada grup-grup yang menjaga kita. Kalau berada di grup yang buat maksiat keluar. Kamu coba lihat grup-grupnya, pasti cek grup homo. Ngapain kau di dalam? Saya mau mendakwahi mereka Pak Ustaz. Astagfirullah. Kau nggak kuat bro. Belum tentu kuat. Nanti kalau sudah kuat baru. Jadi kalau ada grup yang kira-kira menyelamatkan kita. Jadi yang pertama menyelamatkan diri ini adalah pertama taubat nasuha, mandi taubat. Setelah itu berjamaah buat komunitas. Setelah itu istiqomah. Makanya nanti buat komunitas ada datanya, kartunya, fotonya, nomor handphonenya. Kalau nggak datang ditanya. Ente nggak datang. Kenapa nggak datang? Ada ketuanya. Ada. Nah, jadi insya Allah terjaga dia. Pertama taubat, yang kedua komunitas, yang ketiga istiqomah. Maka insya Allah kalau tiga ini dijaga, selamat kita. Mudah-mudahan yang mau bertobat, segera tobat sebelum malaikat maut datang. Ingat, malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena semester 5 malaikat masih lama. Semester 2 aja banyak yang gol. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita lanjut Ustaz, masih ada waktu. Bismillah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya,
kan waktu sholat Jumat tidak boleh berbicara. Gimana hukumnya dengan menjawab sholawat atas Nabi? Terima kasih. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah satu di antara kamu berkata-kata. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu, faqad laghauta, maka kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada Jumatlah baginya. Diam, tiada Jumat baginya. Adapun khatib mengatakan, marilah kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah lagha? Tidak, karena dia sedang berdoa kepada Allah, memohonkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya berdiri salah satu dari jamaah itu, jamaah sholat Jumat berdiri, lalu dia ngomong ke khatib, Pak Khatib, cepetan dikit dong, nih kimi kelas di tasbih udah mau masuk nih. Apakah batal khutbah Jumat? Tidak. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah khutbah, tiba-tiba datang orang Arab Badui ke pintu Masjid Nabawi. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampung kami sudah hancur, tanam-tanaman mati kering kerontang, onta-onta mati tidak minum, tolong berdoa kepada Allah. Apakah Nabi waktu itu ngomong batal sholat Jumat? Nah, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan, apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, aghithna. Itulah yang disebut dengan istisqa dalam khutbah Jumat. Nabi justru berdoa, minta supaya turun hujan. Selesai sholat Jumat, pulang sahabat, basah halaman Masjid Nabawi. Begitulah hebatnya doa Nabi SAW. Jadi yang membatalkan itu kalau berkata-kata sesama jamaah. Adapun jamaah berdoa, jamaah ngomong ke khatib, atau sebaliknya, khatibnya ngomong ke jamaah, apakah batal khutbah? Tidak. Nabi sudah khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum, berdiri, berdiri, berdiri kata Nabi. Nabi suruh dia sholat 2 rakaat. Andai saya sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk, saya suruh dia berdiri, berdiri. Tapi belum pernah lagi. Qum, berdiri sholat. Makanya kalau adik-adik terlambat, jangan langsung duduk waktu sholat Jumat, tetap sholat 2 rakaat. Tapi janganlah sholatnya di depan khatib. Ini udah terlambat, bikinlah ke pinggir-pinggir sana. Ini udah terlambat di depan khatib. Allah, pakai baju kaos, tulis ini, emang masalah buat Allah. Allah malam. Ustaz, ada 3 lagi, boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, teman saya mengamanahkan pertanyaan. Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau berterus terang kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya, ini temannya soalnya. Kalau laki-laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan nggak tahu kan? Nggak tahu, karena nggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Lihat fikih sunnah. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya mesti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran, kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat thaiban, ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu, maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya tadi, yang tanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau laki-laki dia tobat, tobat nasuha, selesai, jangan kau ceritakan sama dia.
Jangan pula nanti, Dek, ada sesuatu yang mau kuceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan kau harus cerita, karena kalau tidak nanti ini bahaya. Cuman menanyanya jangan langsung pancing-pancing dia dulu. Pancing dia, Mas, ya apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah nggak ada. Aku pun nggak perjaka, katanya. Apa? Jadi hati-hati. Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasakh namanya. Apa namanya? Fasakh. Fasakh itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Ini hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin ya Allah. Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak dua. Beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan nggak? Saya mancing mereka aja Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kok balik. Tak ada sarapan pagi ini. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya, betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ini banyak stok-stok mereka. Datanglah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum nikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA tuh, grup jombloan sejati, grup hijab bersetampa laki. Dalam Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz. Cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU.
taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna, maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna sampai mati tak berbini kalian. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah yang agak, tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima. Asal jangan tak malu bawa dia undangan, dah cukup nanti. Cantik-cantik kan. Dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang di situ menengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya. Oh, tak emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya? Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Ustadz, gimana caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah tapi memberikan syarat dulu, seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain, kau cari perempuan lain. Kau buat, nanti balik dari sini pergi ke tempat sablon dekat, buat sablon sini, sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Orang puan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda nih otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia dianggap. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Kok kenapa tak makan? Galau Pak Ustadz, SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang 10 perempuan lewat. Lewat aja. Kadang kita ini kegeeran. Orang nengok kita sangka mau. Kau mau ya? Iya, mau muntah. Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Saya seorang bujang, anak muda maksudnya, mau menikah dengan seorang janda beranak satu, karena dia wanita yang baik dan berhati soleha. Bagaimana Pak Ustadz? Mantap. Datanglah seorang sahabat, nikah dia
Nabi bertanya, kau nikah sama gadis apa janda? Kata dia, aku nikah sama janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau tak nikah sama gadis? Kalau sama gadis kan kau bisa bercanda-canda, bergurau-gurau. Kenapa kau nikah sama janda? Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis nanti berkelahi istriku sama adik-adikku. Maka aku nikah sama janda, maka janda ini bisa melindungi karena dia lebih tahan sama adik-adikku. Tak apa-apa untuk yang pertama. Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana aku tahu? Padahal niat saya baik, supaya tak terjadi dosa. Innar rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini diam aja. Kau kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian mengejar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kalau sudah janji menikahi seorang akhwat, namun jangka waktu berjalan, semakin saya lihat ketidakcocokan, terutama masalah akhlak, apabila diberi bismillah, apabila dibatalkan atau bismillah dinikahi. Ada sebagian orang melihat orang kesempurnaannya. Manusia tidak akan sempurna. Man talaba akan bil aibin baqiya bil akhin. Siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup tidak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Kalau kurang-kurang dikit, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kurang manis, kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Kau sudah terjebak pada materialistis. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agama. Ustaz, carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena sukunya, berapa banyak orang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kau nikahi karena bentuk rupanya, perempuan adalah bunga. Bunga kuntum, mekar, harum, semerbak, cantik dan indah. Setelah itu dia akan kuning, layu dan mati. Bunga yang tak layu hanya bunga plastik. Banyak sekarang perempuan ingin tidak layu, maka wajahnya plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah layu. Oleh sebab itu maka nikahilah dia karena akhlaknya. Ketika kau melihat rasanya kau tidak sanggup, engkau bekerja, direktur BUMN, mengurus negara, mengurus kampus. Kalau kau dapat perempuan yang baik, tugasmu cuma 1. Tapi kalau kau dapat yang tidak baik, tugasmu jadi 2. Kampus lagi, rumah lagi, negara lagi, rumah lagi. Akhirnya ribet, semua tidak terurus. Maka menurut saya Pak Ustadz ini tidak cocok, tidak layak. Akhirnya saya cari yang lain. Enggak apa-apa. Pertunangan tidak semestinya menjadi pernikahan. Pertunangan itu bagian dari pengenalan. Kenalan enggak perlu lama-lama. Syuaib punya anak gadis cantik, menikah dengan Musa. Mereka tidak ada pacaran, enggak ada kenalan sampai lama-lama. Apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau kau mau mencari pekerja, orangnya punya 2 sifat. Qawiyun, kuat, amin, amanah. Ini orangnya. Ini orangnya ya. Kamu sudah lama kenal dia? Baru tadi. Dari mana kamu tahu dia kuat? Saya ngantri mau ngambil air. Sumur itu tertutup batu besar.
bergelinding dari atas bukit, tertutup pintu. 30 orang menggeser sub. Tidak ada yang bisa. Tiba-tiba datang sesosok Musa, dia geser sendiri. Terbuka. Lalu apa kata orang kampung? Musa, silakan ambil air. Musa melihat ada perempuan di belakang antrian. Ladies first. Akhirnya perempuan itu mengambil air. Tentu kalau sudah tertanam budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, akhirnya termakan budi. Maka kalau kau mau mengambil hatinya, tanam budi dulu. Jangan bertanam tebu di tepi bibir, cuman lipstick ngomong manis aja. Nanti ku bawa liburan ke sana, akan makan ini. Sekarang nggak ada. Musa tidak begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Dia dorong itu batu, ini orang bisa ngambil air. Dan perempuan itu bisa. Dari mana kau tahu ini orang kuat? Karena aku melihat dia ayah mendorong. Dan ini orangnya amanah ya. Dari mana kau tahu dia amanah? Tadi saat kami berjalan, aku di depan, dia di belakang. Bertiup angin kencang. Zaman dulu perempuan kalau bertiup angin kencang nampak lekuk tubuhnya. Dan Musa menundukkan pandangan berkata, perempuan kau di belakang, aku yang di depan. Perempuan zaman dulu begitu, angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Yang sekarang nggak ada angin pun kelihatan. Akhirnya mereka sampai ke tujuan. Syuaib berkata, dari mana kamu tahu Musa ini orangnya kuat dan amanah? Dia kuat karena sekali dorong. Dan dia amanah karena dia tidak mau aku di depan karena nampak lekuk tubuhku. Berapa lama mereka berkenalan? Hanya dari sumur ke rumah. Engkau kenalan sama dia sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Habis cap jempol semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pacaran-pacaran omong kosong, bohong. Ketika pacaran ya hati-hati ya. Awas jatuh. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Maka kalian yang soleha-soleha tidak perlu jauh mencari laki-laki yang soleh. Di mana mereka? Di bawah ini mereka. Kalian pantau dari atas, lihat baik-baik. Yang bawah tak perlu melihat ke atas. Karena mereka yang akan memilih kalian. Dilihatnya dari bawah. Enak nanti kalian ceritanya. Anak kalian pun enak cerita. Papa. Gimana kenal sama mama dulu? Dulu ada tablik akbar di Masjid UPI. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Terus gimana mama? Mama bisa kenal sama papa? Mama sudah ngelihat dari atas. Terus pas turun ke bawah, aku tidak mencari engkau, kau tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Gimana bisa ketemu? Sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama. Pas lagi nunduk, kepala mama naik kepala. Pas naik ke atas, Masya Allah. Sekarang banyak orang tua tidak bisa menceritakan pertemuan dengan anaknya. Banyak orang tua nggak bisa menceritakan pertemuan dia dengan anaknya karena cerita itu tidak indah untuk diceritakan. Mama, dulu ketemu dengan papa gimana? Salah sambung. Papa, dulu ketemu dengan mama gimana? Ditangkap kamtip mas. Jikalau kita ingin tahajud, seorang anak muda, boleh nggak 1 rakaatnya 30 juz? Ada enggak orang yang pernah melakukan itu Pak Ustadz? Ada, zaman sahabat Nabi. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Hafal Quran. Kalau engkau baca rakaat pertama 30 juz, rakaat kedua kau baca apa? Gimana sholat sunat bisa 15 juz gimana? Saya nggak hafal Quran, kan ada Quran digital. Download Quran digital, sholat. Sholat ngelihat boleh. Mana dalilnya sholat ngelihat apa boleh? Ada seorang laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Bukan za, pakai zal. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Zakwan. Ada za, ada za, ada ja, ada wo. Jadi jangan sama. Ini nanti ijazah. Namanya Zakwan. Zakwan jadi imam dan dia melihat mushaf. Itu dalil boleh sholat melihat mushaf. Maka nanti lihat. Tapi letak kantong, jangan terlalu banyak gerakan. Letak sini. Yang letaknya di belakang, tersepit pula.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi HP-nya dinonaktifkan. Ya nanti ada masuk. Ya sebentar. Hanya Quran digitalnya saja bisa. Kapan mau coba? Nanti. Nah, nanti kalian kalau kebetulan umroh ingin sholat di belakang imam Masjid Nabawi, gak bisa ujuk-ujuk datang jam 4 di belakang, gak bisa. Masuknya jam 1. Ini imam Masjid Nabawi masuk jam 1. Masuk jam 1 sholat sunat di situ. Booking tempat duduk. Duduk situ, tunggu. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh. 4 jam. Ngapain jam 4? Ngapain 4 jam di situ? Sholat. 1 rakaat 1 juz. 4 rakaat 4 juz. Caranya lihat Quran. Tegak lihat. Begitu pas hampir azan batal. Coba lagi besok malam. Enggak ada yang sia-sia. Bacaan Qur'anmu dalam masjid itu bernilai i'tikaf insyaallah. Amin.